Hati kita belajar cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika suka, sayang dan cinta di dalam hati kita telah tumbuh terhadap Nabi Muhammad, maka kita akan senantiasa bisa ngefans, mengikuti tentang segala sesuatu apa-apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para pemuda-pemudi mereka ngefans kepada orang-orang yang mendapatkan laknatan dari Allah, nggak ada fans mereka dalam keadaan setengah-setengah. Mereka rela mengeluarkan uangnya agar mereka bisa menjadi dari orang yang mereka fanskan. Mengikuti artis Korea, rambut diwarnain, kuping ditindik, gayanya pun mengikuti daripada segala sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang Korea. Begitu juga dengan orang-orang Barat dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pemuda-pemudi ngefans kepada Nabi Muhammad, nggak usah malu untuk mengikuti diri kita agar bisa menjadi seperti Nabi Muhammad. Gerak-geriknya, pakaiannya, tingkah lakunya, kepribadiannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak malu mengikuti daripada fansnya orang-orang yang mendapatkan laknatan dari Allah. Kita pun harus lebih bangga lagi, lebih memamerkan lagi ketika mengidolakan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda, pakai baju muslimnya, pakai lambang kemuliaan yang ada di kepalanya, pakai segala sesuatu atribut yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Begitu juga dengan muslimat, pakai segala sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Gunakan hijabnya, pakai pakaian yang tidak membentuk auratnya, dan lain sebagainya. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa sebaik-baik idola mengidolakan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan dalam riwayat hadis, zaman yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang satu orang jibal, orang gunung, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan ini orang jibal, orang gunung, ketika sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Sahabat yang mendengar ada orang gunung datang kepada Nabi Muhammad ketika berjumpa, bertanya kepada hari kiamat, mereka para sahabat-sahabat bingung. Ada orang yang tak nampak di raut wajahnya sebagai ahli ibadah berani bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Kemudian Nabi bertanya, "Hei orang, kau datang kepadaku bertanya kapan datang hari kiamat? Amalan apa yang telah kau persiapkan sampai kau berani bertanya kapan datang hari kiamat?" Apa yang dijawab oleh orang tersebut? "Ya Rasulullah, sholatku standar. Ya Rasulullah, ibadahku standar. Ya Rasulullah, amal perbuatan yang baik-baik yang ada di diriku semuanya standar. Tapi aku satu punya amalan yang insya Allah dengan amalan tersebut yang menyebabkan daripada wasilah aku bisa mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat." Apa itu? "Ana uhibbuka ya Rasulullah." Saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Saya sayang kepada engkau ya Rasulullah. Ketika ini orang berkata dia cinta kepada Nabi Muhammad, amalan yang telah dia persiapkan bisa sayang kepada Nabi Muhammad. Rasul mendengarnya kemudian berdiri mendekat kepada orang tersebut, memeluk daripada itu orang, dan Rasulullah membisikkan di telinganya, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama orang yang dia cinta. Berkat wasilah orang tersebut cinta kepada Nabi Muhammad, walau ibadahnya dia sedikit, walau amal kebaikannya dia sedikit, berkat wasilah cinta sama Nabi, sayang kepada Nabi, ngefans terhadap Nabi, mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad, dia akan dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu juga kita pemuda-pemudi, mungkin kalau seandainya kita bertanya kepada diri kita, amalan apa yang bisa memantaskan diri kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah? Sama orang tua
kita terkadang masih suka durhaka. Dengan ibadah sholat, jauh dari kesempurnaan kita masih suka bolong-bolong. Kadang-kadang kita pun zalim kepada teman kita. Tapi jangan pernah kita tinggalkan di dalam sanubari kita cinta, sayang, rindu, ngefans. Minimal dengan hal yang demikian kita berpura-pura cinta, pura-pura sayang, pura-pura rindu, atau pura-pura ngefans kepada Nabi Muhammad. Dengan kepura-puraan tersebut akan memancing di dalam hati kita agar bisa benar-benar memiliki cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan juga ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, jangan pernah melupakan daripada orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad. Siapa mereka? Anak keturunan Nabi Muhammad, yaitu kepada semua para habaib. Yang mulia Nabi dalam riwayat hadisnya pernah berkata, walladzi nafsin biyadihi an la yadkhulal jannah hatta yuhibbu dzurriyyati li ajli. Demi Allah yang mana nyawaku berada di dalam kekuasaannya, sungguh umat saya dia nggak bakal bisa masuk ke dalam syurga sebelum dia cinta kepada anak keturunanku, sebelum dia cinta kepada ahlul baitku, sebelum mereka cinta kepada para habaib. Li ajli, kecintaan mereka sebab karena aku. Bukan cinta kepada para habaib karena tuh Habib punya ilmu, bukan karena tuh Habib punya masa, bukan karena tuh Habib punya majlis, bukan karena tuh Habib banyak harta, bukan karena tuh Habib wajahnya tampan dan lain sebagainya. Yang dihukumkan oleh Nabi, cintai para habaib, cintai anak keturunan Nabi Muhammad semata-mata karena di dalam darah daging para habaib ada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mencintai mereka sama saja mencintai Nabi Muhammad. Yang mencintai Nabi Muhammad sama saja mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang menyakiti mereka sama saja menyakiti Nabi Muhammad, dan yang menyakiti Nabi Muhammad sama saja menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Di NKRI yang kita cintai ini bukan hanya sekedar simbol dari anak keturunan Nabi Muhammad, yaitu Habibnya saja, tapi ini alim juga, karismatik juga, ulama juga, plus Habib juga. Dizalimi terang-terangan di hadapan mata kepala kita, berusaha hukum terhadap yang berhubungan dengan Habib tersebut, diintimidasi, dikriminalisasi, difitnah dan lain sebagainya. Betul? Yaitu Imamuna wa Qudwatuna Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain bin Syihab. Zalim terang-terangan melakukan persekusi kepada beliau, dan kita sebagai pecintanya wajib marah atas perbuatan zalim yang telah dilakukan oleh oknum aparat keamanan terhadap diri beliau. Betul? Kira-kira kita siap nggak bela Habib Ridzik? Siap jaga Habib Ridzik? Siap mati demi Habib Ridzik? Siap masuk penjara karena Habib Ridzik? Takbir! Terus pertaruhkan jiwa, raga, harta, nyawa kita demi kemuliaan daripada anak cucu Nabi Muhammad, yaitu Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain bin Syihab. Pada hari ini disaring oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang benar-benar pecinta sejati, mana yang hanya sekedar munafik cinta di lisan saja, mana dari ulama-ulama yang fuluisme, imannya hanya sekedar ada di dalam isi amplop. Mereka dibayar langsung nurut dengan apa-apa yang distatementkan oleh orang-orang yang membayarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sudah dikatakan kalau seandainya sudah dapat dipastikan kalau kita cinta sama orang alim, cinta sama ulama, dapat jaminan anak keturunan kita bakal jadi ulama. Begitu juga sebaliknya, ketika kita kurang ajar kepada ulama, kita berani memfitnah ulama, pasti anaknya akan menjadi bajingan. Betul?
Man aroda an yakuna ibnahu aliman fayambaghi an yura'iya al-ghuraba minal fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa yut'imuhum wa yut'imuhum. Kalau kita pengen biar anak keturunan kita menjadi orang alim, menjadi ulama, atau minimal nanti mereka menjadi pecinta ulama, minimal muliakan, hormatkan para ulama, insyaallah anak keturunan kita bakal menjadi ulama. Begitu juga sebaliknya, kalau kita udah caci maki ulama, fitnah ulama, intimidasi ulama, demi Allah sehebat apapun ibadah atau pendidikan si orang tua kepada anaknya, si anak akan menjadi anak yang durjana. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Begitu juga cinta sama ulama, wajib buat kita cinta sama ulama, hormat, sayang, ta'zim kepada ulama wajib. Berkat wasilah kecintaan kita kepada ulama, insyaallah Allah bakal masukkan kita ke dalam syurga bersama para ulama. Amin, amin. Sering saya katakan sebagaimana contoh gambaran di dalam surat Al-Kahfi. Tahu Al-Kahfi menceritakan 3 kemuliaan. Yang pertama kemuliaan tentang menceritakan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua menceritakan Nabi Khidir. Dan yang ketiga menceritakan tentang kemuliaan Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Rombongan para ulama yang hidup ratusan tahun setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Rombongan para ulama yang di zaman tersebut mendapatkan fitnahan, cacian, makian, intimidasi, kriminalisasi, bahkan ada upaya pembunuhan oleh pemimpinnya pada zaman tersebut. Dan di dalam rombongan ulama tersebut ada satu binatang yang menanamkan kecintaan menggebu-gebu kepada Ashabul Kahfi. Ada satu binatang yang menanamkan rasa hormat dan ta'zim yang sangat luar biasa kepada itu ulama, binatang anjing. Sampai berkat wasilah kecintaan itu anjing kepada ulama, hormat, sayang dan ta'zimnya itu anjing kepada ulama, ini anjing mendapatkan jaminan dari Allah akan menjadi satu-satunya binatang anjing yang kelak di hari kiamat akan Allah masukkan itu anjing ke dalam syurga bersama para ulama. Anjing bisa cinta, hormat, sayang, ta'zim kepada ulama, mendapatkan jaminan masuk ke dalam syurga. Bagaimana dengan kita, hamba Allah, umat Rasulullah, cinta sama ulama, hormat kepada ulama, ta'zim kepada ulama? Gak ada alasan untuk Allah gak masukkan kita ke dalam syurga bersama para ulama.